Zainuddin As-Sadi Al-Majistir falyatafaddal mashkura. Irsyadat wa Taujihat Pengurus Besar Nahdlatul Wathon disampaikan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Pokoknya Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati, yang muliakan dan yang cintai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid dimanapun beliau berada. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari kejahatan orang-orang, dan selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi Nahdlatul Wathon. Sini ada ketua daerah Nahdlatul Wathon Lombok Tengah beserta jajarannya. Di sini ada juga ketua Pimpus Muslimat. Sini juga ada cabang, ada pengurus cabang, para tokoh, para sepuh, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, singkatnya hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelo samangkin niki yang pelungguh sami semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang luar biasa diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiang pelungguh sami semua bisa hadir di majelis ta'lim niki, di majelis dakwah niki, majelis niki pertama kali dimulaikan oleh Ninidah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau pertama kali membuat madrasah, membuat taklim, majelis taklim, majelis dakwah dan lain sebagainya. Itulah yang kita lanjutkan sebagai tradisi kebiasaan beliau sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai pengurus beliau, sebagai murid-murid beliau. Itulah yang kita lakukan terus, dan insya Allah kehadiran pelungguh sami semua di sini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa dari beliau di setiap awal pengajian beliau yang mendoakan kita semua agar masuk surga bighairi hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hari niki pengajian di tempat niki di pondok pesantren Tuan Guru Khairul Anwar, Guru Khairul Anwar, bareng tiang sholat tiang sama beliau. Alhamdulillah, tumben tiang kesini, hadir di sini. Alhamdulillah, jamaah banyak, pelungguh sami semua semangat, semangat perjuangan itu yang luar biasa. Seperti kata ketua daerah pelungguh sami tadi, pelungguh sami yang baru dilantik itu luar biasa. Semangat pelungguh, kadu bebat bahasa beliau tadi,
sejak tiang dilantik menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, sampun tiang sampaikan agar semua kita pengurus organisasi niki harus membawa Nahdlatul Wathon niki berlari. Tidak bisa kita diam di tempat atau jalan di tempat, atau hanya duduk di brugak saja santai, tidak bisa. Kita harus berlari. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon makin niki pada bulan Desember kemarin sampun berada di 38 provinsi jamaah. Berapa provinsi jamaah? 38. Awalnya berada di 34. Begitu Kementerian Dalam Negeri memecah Papua, menambah 4 provinsi di Papua yang dari 2 menjadi 6, langsung tiang bentuk kepengurusan dan alhamdulillah sampun terbentuk, tinggal menunggu tiang untuk berangkat ke Papua untuk melantik beliau-beliau semua. Begitulah kita berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana kita bermanfaat agar kita menjadi orang-orang yang anfa'ukum linahdatil Wathon. Itu yang terpenting. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang anfa'ukum linahdatil Wathon. Bukan melihat sama siapa kita kerja, bagaimana pekerjaan orang, bagaimana pekerjaan teman, tidak. Kita secara pribadi itu harus kita bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon. Begitu juga pengurus cabang yang baru dilantik, yang baru dibaiat. Mari Pelunggu Sami bersama-sama rapatkan barisan bagaimana kepemimpinan Pelunggu Sami di kecamatan niki, di Batu Keliang niki benar-benar maksimal bekerja untuk Nahdlatul Wathon agar sesuai pakayunan pendirinya. Ini dah Al-Mahfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Itulah kita berjuang di Nahdlatul Wathon jamaah. Tidak perlu kita melihat apa yang kita dapat. Yang harus kita perbuat apa yang kita berikan untuk Nahdlatul Wathon. Sangat banyak orang kadang-kadang apa yang dia dapat dari Nahdlatul Wathon salah. Apa yang kita berikan untuk Nahdlatul Wathon. Ini Maulana Syekh membuatkan kita sebuah wadah. Setelah beliau mendirikan madrasah NWDI, madrasah NBDI, kemudian beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Cuma hanya satu organisasi yang beliau dirikan, organisasi Nahdlatul Wathon. Niat beliau pertama kali beliau taat kepada guru beliau. Karena perintah guru beliau mendirikan organisasi. Kemudian namanya Nahdlatul Wathon. Kemudian selanjutnya lagi niat beliau adalah agar seluruh yang bergabung di Nahdlatul Wathon, yaitu seluruh warga Nahdlatul Wathon agar masuk surga bighairi hisab. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bilang insyaallah nggih, karena yang menentukan kita masuk surga, kita selamat dan lain sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga yang membedakan Pelunggu Sami semua di antara kita sesama manusia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perbuat makin jamaah nggih Pelunggu Sami semua bukan bagaimana cara kita bekerja. Ya. Jelas di dalam bekerja ada orang suka, ada tidak suka nggih. Bagaimana cara menyelesaikan itu semua? Lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kunci ini ke. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa, ibadah dan lain sebagainya, apalagi Pelunggu Sami sampai tahajud luar biasa. Kalau bisa jangan putus tahajud ika jamaah. Alhamdulillah tahajud binimah tiang dari umur 4 tahun sudah diajar sholat tahajud oleh Nini Maulana Syekh. Begitu tiang diberi gelar Tuan Guru Bajang pada usia 4 tahun, tiang mulai dikenalkan wirid, mulai dikenalkan sholat tahajud. Yang belum ngerti, cuma beliau menyuruh tiang. Niatnya beliau satu biar terbiasa. Jadi di saat yang dibangunkan, ya tiang sholat di dekat beliau, di Tuan Guru Pur tadi memang semasa hayat beliau sampai akhir hayat beliau, tiang selalu memijit beliau hingga isya biasa jamaah. Habis sholat isya ataukah jam 9, kalau tidak ada tamu beliau masari, tiang dipanggil bersama kakak tiang, ketua Pimpus Muslimat, biasa tiang berdua sama beliau sebelah sana, tiang sebelah sini jadi tengah. Kenapa tiang jadi tengah? Tidak tahu pertama. Kenapa nih Maulana saya menyuruh yang di tengah? Kalau beliau di pinggir dia. Sama-sama sebelah pijat. Nanti kalau sudah capek, kadang-kadang buat tiang nikah, kalau sifat unumpus, keluar beliau, tutup pintu. Yang masih belum tiang capek, arah masih terbecin masih tiang kode lah, masih teman doang. Yang lihat beliau masari. Lama-lama panggil lidah nikah, pergi tiang. Turun dari tempat tidur.
Belum tiang sampai pintu kamar beliau, sampai cat mek jere bahasa beliau. Ternyata belum sehari ini tiang bilang, tiang kembali lagi di tempat tadi tiang pijit lagi. Dari sejak itu sebelum tiang disuruh pergi, belum tiang pergi. Tiang pijit beliau, tiang tidur di kaki beliau di situ. Iya wah jadi galang niki, cokor beliau niki. Iya wah jadi galang tiang. Setiap itu sampai akhir hayat beliau selalu di kaki beliau tiang. Nah di situ tiang mulai dibiasakan, akhirnya diajak tahajud, diajak wirid dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Gitu. Biasa yang belum mengerti apa-apa, tapi setelah lama tiang pahami, ya ternyata begitu. Lebih-lebih setelah tiang mempelajari ibadah dan lain sebagainya, lagi belajar di madrasah sholatiyah bagaimana keutamaan dan lain sebagainya, baru tiang tahu. Cuma tiang tunas pelunggu sami semua, namun arah angan salah lebatur cat ibadah wah. Nanti kita akan bagus angan. Namun dengan girang-girang emosi milih bejaguran, perapat diri jok Allah Ta'ala nggih, becat istighfar. Nede lupa, nede lau ningat betok balen batur bareh, antih kebiang berkejaguran, salah. Salah. Nggih. Makanya yang membedakan kita, kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Itu makanya di Nahdlatul Wathon kan, pokok inwe iman dan takwa. Itu dari Nenek Maulana Syekh jamaah. Alhamdulillah pelunggu sami sampai sekarang masih kita bersama di Nahdlatul Wathon. Itu luar biasa. Luar biasa saya mengucapkan tampiasih kepada pelunggu sami semua yang tetap berada di barisan Nahdlatul Wathon. Dari sejak zaman pendirinya sampai sekarang Nahdlatul Wathon jelas banyak ujian, banyak godaan dan lain sebagainya. Terutama di tahun politik iya tahun pada uji jamaah uji. Marah pasang ketua daerah baru pelunggu diuji. Makin Nahdlatul Wathon bersama Partai Nabi jamaah. Partai Nabi? Nomor pira? Coba angkat 5 dulu. Nomor 2. Nomor 2. Pelunggu tetena tiba Partai Gerindra nomor 2 isi Hamzan Wadi 2. Pada 2 nggih. Ingat nggih? Alhamdulillah pada tanggal 25 Desember kemarin dari DPP berziarah ke rumah tiang ada 7 mobil langsung dianjani. Di situ disampaikan bahwa seluruh kader Nahdlatul Wathon sudah diterima menjadi caleg oleh Partai Gerindra. Jadi pendaftaran kader-kader kita sudah diterima semua. Cuma tiang masih bergening posisi masalah nomor saja. Itu makanya belum diputuskan. Cuma ada beberapa yang memang sudah di nomor 1, ada beberapa yang di nomor 2 dan masih ada yang belum sepakat. Cuma intinya semua sudah diterima. Jelas nggih? Partai Nabi? Kadang-kadang Arab pelunggu berpikiran mungkin nggih. Iya pada doa. Namun jari kan jemaat yang tulung beda. Di saat kita di satu tempat kita akan lebih besar. Bisa kita menjadi ketua DPR atau wakil ketua DPR, ketua fraksi dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan lebih gampang. Lebih gampang. Iaran politik nih ke. Yang milih tiang jadi DPR tiang hanya berdorong doang. Agar kader-kader niki selapu menjadi dewan. Nggih? Ara jadi bupati gubernur sila tiang jadi dek. Nah, marah niki wah entan pedait pidato tenak pelunggu sami bagus-bagus ngiring dini Maulana Syekh. Wah, si bahagia tiang. Yang bedait kanca pelunggu sami itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi tiang. Kenapa? Yang dapat berjumpa dengan murid-murid ini Maulana Syekh. Yang dapat berjumpa dengan orang-orang yang mencintai ini Maulana Syekh itu sudah luar biasa tiang. Sudah bahagia tiang luar biasa. Karena tiang sering bilang saya tidak mau jadi DPR, tidak mau jadi bupati gubernur, ara kadang-kadang begoloh selapu pelingin de melen, tapi kain pelingin de nara tiang bilang. Enggak, di madrasah, namun jadi presiden ngembe. Itu urusan Allah Ta'ala tiang. Ara sabu jarak kena urusan Allah Ta'ala. Dia tepaut enggak, kalau tepaut dia nanti madrasah enggak nuah nikah. Cuma kebetulan tiang depeng amanah jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul enggak nikah. Begitu juga tiang tidak pernah tiang mau menjadi Zainuddin Sani. Cuma tiang tiba-tiba dipilih menjadi Zainuddin Atsani.
Begitu juga jadi tuan guru bajang, tiba-tiba yang diberi gelar tuan guru bajang disuruh menjadi penerus oleh Nini Maulana Syekh untuk melanjutkan perjuangan beliau. Yang nama kita disuruh, apakah itu amanah dan lain sebagainya, harus kita laksanakan. Itulah arti dari sami'na wa ata'na. Dan jelas di dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon jamaah ada trilogi perjuangan itu sebagai pegangan pelunggu Sami semua. Yakin, ikhlas, istiqomah. Nini Maulana Syekh juga meninggalkan kita wasiat, baik secara lisan, baik secara syair, baik itu wasiat renungan masa dan lain sebagainya, sangat banyak. Tinggal bagaimana pelunggu Sami mempelajari setiap bait apa pekayunan beliau, kita jalankan insya Allah. Kalau kita sudah jalankan amanah dari beliau, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sami'na wa ata'na. Insya Allah kita akan ngiring beliau masuk surga bigairi. Itulah dalam perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Jadi sangat luar biasa perjuangan kita. Yang tunas kita semua menjadi orang-orang yang anfa'ukum Nahdlatul Wathon. Yang baca wasiat sedikit. Wajib kompak membela agama Allah yang Maha Esa, yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling tegak membela agama. Berikan andilmu kepada Islam di abad bangkitnya seluruh umam. Iman dan takwa jadikan imam menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda. Ini Maulana Syekh di setiap syair, di setiap amanah beliau selalu bilang ciptaan Ayahda. Kenapa beliau bilang begitu jamaah? Karena beliau mempersatukan kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Berarti tiang pelunggu Sami niki besemeton. Kita semua bersaudara di dalam Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami bukan orang lain. Kita semua niki saudara. Yang pelunggu Sami niki semeton. Kita semua niki bersaudara, disaudarakan oleh Nini Maulana Syekh. Itu makanya selalu beliau bilang Ayahda. Nggih, Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda. Ku amanatkan kepada anak da, kata beliau. Dulu beliau nulis. Sampai sekarang berarti kita ini bersaudara. Karena kita bersaudara, ya jelas kita tidak boleh saling menyakiti. Yang kita harus kompak, utuh, bersatu. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda, ku amanatkan kepada anak da, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon sudah tersebar dari Sabang sampai Maroke seperti pekayunan beliau. Seperti itu wasiat, salah satu wasiat beliau kepada tiang 2 minggu sebelum beliau meninggal, meminta tiang menyebarkan Nahdlatul Wathon bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Nusantara, tapi di seluruh dunia, bahasa beliau. Itu makanya alhamdulillah perwakilan Nahdlatul Wathon sudah di 5 negara. Kemarin tiang mau selesaikan sampai 10, cuma ada hambatan sedikit. Insya Allah ke depan nanti pada tahun ini yang bisa selesaikan menjadi 10 negara nih, di luar Indonesia insya Allah. Makin sampun berada di berapa negara jamaah? 5. Insya Allah 5 niki sebenarnya sudah jelas semua, cuma tiang belum selesaikan. Tiang belum menyelesaikan semuanya karena keadaan di organisasi dan keadaan di negara juga. Kemarin ada R20, ada G20 juga yang termasuk peserta menghadiri, bertemu dengan kepala-kepala negara dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah Nahdlatul Wathon juga seperti ormas-ormas yang lain, seperti perkumpulan yang lain juga sudah bekerja sama dengan beberapa negara. Salah satunya kita sudah bekerja sama dengan Tiongkok. Jadi maka yang kena Cina lawan jadi fitnah. Tiongkok ni ke Cina. Itu sudah ada kerjasama dan lain sebagainya. Ada juga sumbangan-sumbangan dalam bentuk barang yang tidak menerima uang. Yang tidak menerima uang takut darah fitnah dalam bentuk barang untuk disebarkan, dan insya Allah sampun datang ada berapa ton, nanti kita akan sebarkan ke beberapa tempat yang memang sudah disesuaikan, yang memang sudah disurvei, yang akan turun untuk memberikan bantuan, yang akan turun semuanya dalam bentuk sembako dan lain sebagainya.
Karena tiang tidak berani menerima uang, takut jadi fitnah. Itulah jamaah kita berjuang di Nahdlatul Wathon nike yang dibutuhkan nike angen. Bagaimana hati pelungguh berjuang, hati dulu. Kalau hati pelungguh masih ragu-ragu dan lain sebagainya, ampura tidak bisa dia jalan. Mungkin pelungguh sami ikhlas berjuang, ikhlas pasang pelungguh sami. Cuma ikhlas di bibir saja, lagu le angen deh. Nggih. Yen deh. Nah, itu tidak boleh, nggih. Harus kalau kita ikhlas dimulai dari hati, setiap perjuangan yang dimulai dari hati insyaallah hasilnya akan baik. Pada marata ibadah mungkin ibadah misal marat yang biasa jam 2 atau jam 3 paling telat jam 2 jam 3 kurang bangun tahajud. Namun tinggi sami suruh tahajud sekat jam 4 harus bayang subuh tidak malik pun kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak didasari dari hati. Tapi kalau kita didasari dari hati, dari jam 2 sampai jam 5 nih kan seberapa indah. Paling rasanya cuma 5 menit. Ya teman, baru udah selesai wirid azan. Baru udah selesai baca Quran sudah azan dia subuh. Tapi kalau kita tidak dari hati pasti segede-gede kita jangan kesekat. Coba pelungguh ibadah dimulaikan dari hati pelungguh ikhlas. Begitu hati pelungguh sudah benar-benar baik, terus pelungguh ikhlas dalam beribadah insyaallah. Seberak. Mungkin arah imam ada gabilu-biluan air sedikit sekat, payen bregol ninggi. Yen deh nika. Arah sembahyang Jumat mungkin agak bilu sekat hujan ikan seberat sampai balik. Seperti gitu. Tapi kalau pelungguh benar-benar sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak ada yang lama jemaah. Wirid-wirid niki seberak. Kadang-kadang wirid niki 1000 luwe. Salawan Nahdlatul disuruh baca 1000 keluwen. Lagu namunah biasa seberak ida. Marah ida semenit selesai. Marah ida. Marah ida. Sang setengah jam mungkin atau 1 jam bagi pelungguh sami sila. Tapi kalau didasari dari hati insyaallah. Begitu juga di perjuangan perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Pengurus cabang yang berlantik, coba cek jamaah di daerah sana, coba cek bahasan pengurus daerah, cek berapa madrasah, apa yang diperlukan apa-apa. Nah, kejauh ke gunung ke madrasah miskin, panas. Karena pelungguh berjuang tidak dari hati. Tapi kalau pelungguh berjuang dari hati, rapet di Mali pucuk gunung tahu. Kayak tiang diberita ke Gunung Rinjani 2 kali sama di Maulana Syekh. Masih tiang sanawiyah kelas seke naik Gunung Rinjani. Seberak tidak nyampe. Kembali lagi. Kapan tiang diperintah? Di saat gunung baru meletus pertama kali. Dia meletus nike gunung nike. Angka iya mau suruh melalu agak nekah bahasa beliau. Lah, leger darah jadi kanan berbintata. Stop gunung berda. Mati naiknya ongkatnya. Lu era leka wah tiang jalan. Alhamdulillah sampai atas tiang berhizib sama rombongan. Selesai berhizib meletus. Selapu pada pelai. Rombongan tiang pelai ada tiang kanca 20 pitu waktu itu. 27 orang. Tua-tua selapun beli-beli mesak tiang kanah. Begitu selesai baca hizib meletus. Begitu terus meletus kita batu api apa. Tapi itu ternyata terakhir engkah terus. Dengan pada pelai tiang pecah-pecah foto gitu. Arahnya masih kanak, masih demen foto nggih. Tulan arah salah satu jamaah yang ikut itu demen jauh kamera, ada foto tiang penyekan meletus foto tiang. Terus tiang turun matur ini meletus dia ukah ngane terakhir. Lagu jemaah karing-karing seminggu 2 lalu malik yang berangkat kedua kali bersama Umuna. Yang naik ngiring beliau bersama Umuna. Yang satu kemah, itulah kuat beliau jalan. Sama, selesai juga sesuai amanah apa yang disuruh baca, itu yang baca disuruh berizib disuruh wirid disuruh tahajud. Apa satu suruh gawe. Tulak, matur jok beliau ke mos. Selesai tugas mewah, nggih. Tugas apa baik, padahal yang cuma wirid diambil. Ternyata memang itu tugas tiang disuruh berdoa. Tiga modelnya. Banyak lagi ujian lain dari Maulana Syekh. Mana kita diajarkan. Pokok ditakut-takut jamaah.
Kalau beliau menyuruh nikah, dia takut. Tidak boleh nama takut.